Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Arum Lestari dengan nomor presensi 40, NIM-nya 250105035. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban saya UTS mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu DRA Sri Sarnyasi MKes. Yang pertama, ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Dalam bahasa Arab, ilmu berasal dari kata ilm, dalam bahasa Inggris yaitu science, dan dalam bahasa Latin scientia, yang berarti pengetahuan hasil olah pikir manusia terhadap realitas kehidupan. Ilmu merupakan upaya sadar manusia menggunakan akal untuk memahami dan menguji pengetahuan secara sistematis dengan metode tertentu, sehingga menjadi bagian penting dari kehidupan dan pendidikan. Pendidikan itu dapat disebut sebagai disiplin ilmu karena memiliki objek kajian, metode, dan sistem penyajian tersendiri. Nah, sebagai ilmu, pendidikan memiliki sifat empiris karena berdasar pada pengalaman nyata. Rohaniyah karena berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya. Normatif karena berlandaskan nilai baik dan buruk. Historis itu karena dipengaruhi konteks budaya dan zaman. Dan yang terakhir itu praktis karena memberikan panduan langsung bagi tindakan mendidik. Yang kedua, filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Nah, filsafat itu pandangan hidup yang berisi nilai-nilai dan keyakinan bersama yang menjadi pedoman manusia dalam bermasyarakat. Filsafat manusia, cabang filsafat yang membahas secara mendalam mengenai hakikat, asal-usul, dan tujuan hidup manusia. Nah, filsafat ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar seperti siapa sih manusia itu sebenarnya, dari mana ia berasal, apa sih makna hidupnya, dan untuk apa ia hidup. Nah, fokus kajian filsafat manusia itu antara lain itu yang pertama, hakikat manusia, memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, hati, dan kehendak bebas. Yang kedua, kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan pengelola alam semesta. Yang ketiga, tujuan hidup manusia, yaitu mencari makna hidup dan kebahagiaan sejati. Yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab, yaitu manusia itu bebas memilih tetapi harus bertanggung jawab atas pilihannya. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan. Manusia itu kan makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan dan saling ketergantungan. Nah, sebagai ilmu, filsafat itu memberikan cara berpikir yang sistematis dan menyeluruh sehingga manusia berkembang dan terarah dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, dalam konteks pendidikan, filsafat itu menjadi dasar dan arah penyelenggaraan sistem pendidikan, terutama dalam perumusan kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, dengan penerapan pemikiran filsafat, kegiatan belajar itu akan menjadi lebih berarah, lebih bermakna, dan selaras dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Maka filsafat pendidikan ini berfungsi sebagai landasan nilai dan pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena filsafat yang dianut suatu bangsa akan mempengaruhi arah, isi, dan hasil pendidikannya. Yang ketiga, mengenai landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu merupakan prinsip dan gagasan dasar yang membimbing arah, tujuan, dan pelaksanaan sistem pendidikan. Landasan ini mencakup aspek filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis yang saling berkaitan. Nah, dari sisi psikologis, pendidikan berfokus pada bagaimana siswa belajar dan berkembang melalui berbagai teori, seperti behaviorisme atau penguatan perilaku melalui lingkungan, kognitivisme, yaitu pengembangan proses berpikir dan mandiri, pembelajaran sosial atau belajar melalui interaksi dan pengamatan, serta perkembangan moral atau pembentukan nilai dan karakter. Nah, landasan sosiologis menyoroti hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Antara lain, yang pertama itu fungsionalisme, yaitu pendidikan menjaga stabilitas nasional. Yang kedua, konflik sosial, pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Dan interaksionisme, simbolik, yang artinya pendidikan membentuk identitas melalui makna sosial. Sementara itu, landasan historis meninjau perkembangan sistem pendidikan dari waktu ke waktu, meliputi pendidikan tradisional yang berpusat pada guru, pendidikan progresif yang menekankan pembelajaran aktif, dan pendidikan global yang menghargai keragaman budaya. Yang keempat, asas-asas nasional dan pendidikan for all. Yang pertama, asas Tuturi Handayani,
yaitu Tutwuri Handayani berarti pendidik memberi dorongan dari belakang, membiarkan anak berkembang secara mandiri, dan membantu bila anak melakukan kesalahan. Gagasan ini berasal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendiri Perguruan Taman Siswa tahun 1922 dan menjadi asas pendidikan nasional Indonesia. Prinsip utamanya adalah kebebasan belajar tanpa paksaan, penghormatan terhadap kodrat anak, serta pendidikan yang menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Nah, 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yaitu ing ngarsa sung tulodo, berarti di depan memberi contoh. Guru menjadi contoh dan membimbing arah berpikir siswa. Ing madya mangun karso, di tengah membangkitkan semangat. Guru menciptakan situasi belajar yang menumbuhkan motivasi dan daya pikir kritis siswa. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berinisiatif, namun tetap memberi bimbingan bila diperlukan. Nah, implikasi dalam pendidikan ini, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan juga pembimbing. Proses belajar bersifat bebas tetapi tetap terkendali, yang menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, kreativitas siswa. Kemudian pendidikan menekankan hubungan manusiawi dan pengembangan potensi diri. Semua peserta didik, termasuk yang memiliki keterbatasan, berhak mendapatkan kesempatan belajar sesuai kemampuannya. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat, lifelong learning, dan pendidikan seumur hidup, long life education, memiliki makna yang saling berkaitan tetapi berbeda penekanan. Belajar menekankan pada perubahan perilaku yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor akibat pengalaman. Nah, pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar secara efektif dan efisien. Asas ini bertujuan untuk membentuk manusia menjadi individu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidup, memanfaatkan layanan pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan baik, mengikuti program pendidikan sesuai minat, bakat, dan juga kemampuan, mengembangkan diri melalui jalur jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan, pilihan, dan tanggung jawab sendiri dari peserta didik, bukan dari paksaan luar. Belajar mandiri berarti kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat untuk menguasai kompetensi tertentu demi mengatasi masalah. Artinya, siswa belajar atas dasar motivasi pribadi, baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain untuk mencapai penguasaan materi. Penerapan asas kemandirian menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator, bukan sebagai pusat belajar. Guru itu berperan mendukung, membimbing, dan memotivasi agar siswa mampu belajar secara aktif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Kemudian, pendidikan for all, education for all, adalah gerakan global yang direncanakan oleh UNESCO tahun 1990 di Jomtien, Thailand, dan ditegaskan pada Forum Dakar tahun 2000. Termasuk negara yang berkomitmen menjalankan program ini adalah Indonesia. Tujuan utamanya menjamin setiap orang memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas tanpa terkecuali. Prinsip utamanya yang pertama, kesetaraan akses. Semua anak, remaja, dan orang dewasa harus memiliki kesempatan untuk belajar tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua, pendidikan untuk semua, yang artinya setiap anak harus mendapatkan pendidikan dasar minimal SD dan juga SMP yang bermutu. Yang ketiga, pemberantasan buta aksara, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis bagi anak-anak maupun orang dewasa yang belum melek huruf. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan, yang berfokus tidak hanya pada akses tetapi juga kualitas pembelajaran, guru, dan sarana pendidikan. Yang kelima, pendidikan seumur hidup, yaitu pendidikan tidak berhenti di sekolah tetapi masyarakat didorong untuk terus belajar sepanjang hayat kehidupannya. Yang kelima, mengenai etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan adalah seperangkat nilai,
norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku bagi pendidik, peserta didik, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, etika mengatur bagaimana seorang guru itu bersikap, berbicara, dan bertindak dalam menjalankan tugasnya sehingga mencapai suasana belajar yang menghargai martabat manusia. Contoh penerapan dalam pendidikannya itu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siswa, menghormati sesama guru, orang tua, dan peserta didik, tidak menyalahgunakan wewenang atau melakukan kekerasan, menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nah, etika itu sangat penting karena pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga menanamkan nilai moral dan karakter. Profesionalisme dalam pendidikan berarti kemampuan dan komitmen seseorang pendidik untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, kompeten, dan berlandaskan kode etik profesi guru. Seorang guru profesional tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang, keterampilan mengajar dengan baik, dan kemampuan mendidik dengan hati. Ciri guru yang profesional antara lain: yang pertama, kompeten dalam bidang keilmuan dan pedagogik atau mengajar dengan metode yang tepat. Yang kedua, berkepribadian teladan, yaitu sopan, beretika, dan integritasnya tinggi. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas dan hasil pembelajaran siswa. Yang keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui pelatihan atau refleksi. Dan yang kelima, menjunjung kode etik guru sebagaimana diatur oleh organisasi profesi seperti PGRI. Yang terakhir, mengenai dimensi-dimensi kemanusiaan. Manusia merupakan makhluk multidimensional yang memiliki berbagai dimensi kemanusiaan, yaitu keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman, dan kesejarahan. Dimensi keindividualan, yaitu setiap manusia memiliki keunikan dan potensi yang berbeda sejak lahir. Tidak ada individu yang identik sepenuhnya, bahkan anak kembar sekalipun. Setiap orang memiliki kehendak, cita-cita, perasaan, dan semangat yang khas. Yang kedua, dimensi kesosialan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam hidup kebersamaan, manusia dapat mengembangkan kemanusiaannya. Melalui interaksi sosial, manusia dapat belajar memberi, menerima, dan memahami makna kemanusiaan. Dimensi kesusilaan atau moralitas. Manusia memiliki potensi moral untuk berbuat baik, jujur, dan adil. Nilai-nilai moral ini perlu dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan. Pengembangan moral anak dilakukan dengan memberi kesempatan berbuat baik seperti kegiatan sosial. Nah, dimensi keberagaman. Manusia memiliki kesadaran religius dan keyakinan akan adanya Tuhan. Agama menjadi pedoman untuk mencapai kesempurnaan hidup dan ketakwaan. Wahyu Tuhan membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, dimensi kesejarahan. Berarti manusia itu makhluk historis yang hidup dalam konteks waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Manusia mampu belajar dari sejarah dan merencanakan masa depan. Kehidupan manusia bersifat dinamis dan berkembang sesuai perjalanan sejarahnya. Keterikatan dengan pendidikan. Nah, setiap dimensi kemanusiaan perlu dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam mengoptimalkan seluruh potensi manusia. Tujuan akhirnya yaitu membentuk manusia yang utuh, berkarakter, dan berperadaban. Menjawab soal nomor 2, yaitu manusia pada dasarnya dilahirkan dengan potensi untuk berbuat baik maupun buruk. Perbedaan lingkungan keluarga, pergaulan, nilai moral yang diterima, dan pendidikan yang dijalani membuat seseorang bisa menjadi baik ataupun jahat. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang, terutama melalui bimbingan guru di sekolah. Nah, sebagai seorang guru nantinya, saya memiliki tanggung jawab untuk bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidik siswa agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berperilaku baik. Untuk itu, beberapa upaya yang akan saya lakukan antara lain: yang pertama, menjadi teladan atau memberi contoh nyata. Sebagai seorang guru nantinya, saya harus bisa menjadi panutan dalam sikap, tutur kata, kedisiplinan, dan kejujuran. Siswa itu akan menjadi lebih mudah meniru perilaku baik yang mereka lihat setiap hari daripada hanya mendengarkan nasihat.
Yang kedua, menanamkan nilai moral dan karakter dalam pembelajaran. Nah, dalam setiap pelajaran, saya akan mengaitkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, empati, agar siswa itu memahami pentingnya bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membiasakan perilaku positif di kelas dan sekolah. Misalnya dengan membiasakan siswa itu untuk saling menyapa, mengucapkan terima kasih, maaf, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan melatih karakter baik sejak dini. Yang keempat, memberikan bimbingan dan perhatian pribadi. Nah, setiap anak itu kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, saya akan berusaha memahami siswa itu secara individual, memberikan dorongan yang sesuai agar mereka itu merasa dihargai dan termotivasi untuk berbuat baik. Yang kelima, melibatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Pembentukan karakter tidak bisa dilakukan di sekolah saja. Saya itu akan menjalin komunikasi dengan orang tua agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah juga diterapkan di rumah. Yang keenam, memberi penghargaan atas perilaku baik. Mengapresiasi siswa itu juga perlu agar memperkuat motivasi mereka untuk terus berbuat baik. Nah, dengan demikian, melalui keteladanan, pembiasaan, bimbingan, kerjasama antara sekolah, guru, dan keluarga, guru dapat berperan aktif dalam membentuk murid menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi lingkungannya. Menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembinaan karakter, disiplin, dan komunikasi antara pihak sekolah, siswa, serta orang tua. Nah, menurut saya, tindakan siswa yang melanggar aturan dengan merokok itu jelas tidak dapat dibenarkan karena sekolah itu tempat mendidik karakter dan menanamkan nilai-nilai positif. Namun, di sisi lain, tindakan kekerasan fisik dari kepala sekolah itu juga bukan solusi yang tepat karena kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak seharusnya dilakukan dalam dunia pendidikan karena dapat mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keprofesionalan guru sebagai tenaga pendidik. Nah, kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Guru dan kepala sekolah perlu mengedepankan pendekatan pembinaan dan dialog edukatif ketika menghadapi pelanggaran siswa. Orang tua juga perlu berperan aktif dalam mendukung disiplin dan tata tertib sekolah, bukan justru membenarkan perilaku anak yang salah. Sementara itu, siswa harus belajar bahwa solidaritas yang benar bukan dengan menentang aturan, tetapi dengan saling mengingatkan untuk berbuat benar. Nah, dengan demikian, saya berpandangan bahwa peristiwa ini menjadi momentum bagi dunia pendidikan untuk memperkuat pendidikan karakter, memperbaiki pola komunikasi antara sekolah, orang tua, dan juga siswa, serta menegaskan pentingnya penyelesaian masalah melalui cara yang humanis dan edukatif. Baik, sekian tadi penjelasan-penjelasan saya mengenai jawaban saya atas apa yang sudah saya pelajari, saya ketahui, dan saya pahami. Kemudian apa yang akan saya lakukan ketika menjadi seorang guru nantinya. Dan yang terakhir, pendapat saya mengenai fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan belakangan ini. Saya pamit undur diri. Saya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.